Hari ini saya akan membagikan kepada kita semua firman Tuhan yang judulnya The Wonders of Joy atau keajaiban di dalam sukacita. Jadi hari ini saya akan bicara tentang joy. Saya akan bicara tentang sukacita. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang ini sukacitanya sedang kering. Banyak yang sedang sedih, banyak yang susah hatinya, letih lesu, berbeban berat, stres, depresi. Karena itu doa saya, sukacita dari Tuhan memenuhi hati saudara. Nah, kita harus mengerti perbedaan antara sukacita dengan senang. Ada bedanya antara joy sama happy. Kalau happy atau senang, maka itu kita dipengaruhi sama situasi sekeliling kita. Kalau situasinya baik, kita happy. Tapi begitu situasinya berubah nggak baik, cepat sekali dari happy jadi sad. Tadinya senang-senang, tiba-tiba berubah. Cepat sekali jadi sedih. Tergantung situasi, kondisi. Beda dengan sukacita. Saudara harus tahu sukacita itu Alkitab ngomong adalah buah roh. Sukacita itu adalah hasil yang muncul dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi hati kita dengan rohnya, maka meluapnya adalah sukacita. Itu buah roh. Itu sebabnya kalau sukacita saudara adalah buah dari persekutuan dengan Roh Kudus. Maka sekalipun Anda menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang besar, dari hati masih tetap bisa mengucap syukur, kita masih tetap bisa memuji-muji Tuhan, kita masih tetap bersuka cita. Kenapa? Karena sumbernya beda antara sukacita dengan senang. Jadi doa saya mulai hari ini sekali lagi, sukacita yang dari Tuhan memenuhi hati saudara berlimpah-limpah. Amin. Ayo kita baca Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati. Anda yang sekarang sedang dalam keadaan susah, ini pesan firman Tuhan buat saudara. Jangan bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan. Perhatikan ada tulisan sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut perlindungan. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut kekuatan. Dengan kata lain, di dalam sukacita ada kekuatan. Di dalam sukacita ada perlindungan. Di dalam sukacita ada keajaiban. Ini yang saya sebut the wonders of joy. Atau keajaiban dalam sukacita. Justru ketika saudara bersukacita, maka itu akan menarik kuasa Tuhan. Itu menarik perlindungan Tuhan. Itu menarik keajaiban dari Tuhan. Justru dari bersukacita Anda akan mengalami lompatan besar, lompatan finansial terjadi di dalam kehidupan saudara. Oke, pertanyaannya sekarang, dalam hal apa saja firman Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita? Ada 3 yang saya mau bagikan pada saat ini. Yang pertama, sukacita dalam berbuat baik. Jadi sama-sama berbuat baik, doing good, lakukan itu dengan apa? Bersuka cita. Ayo kita baca dulu. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara harus ngerti, ada perbedaan antara berbuat baik dibandingkan dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Semua orang juga pernah tersentuh dan kemudian kepingin berbuat baik. Dan saya yakin semua orang juga pernah berbuat baik. Masalahnya ada banyak orang berbuat baiknya dulu.
Sekarang sudah jemu, sekarang sudah capek, terus menerus disuruh berbuat baik, capek berbuat baik sama kakak, capek berbuat baik sama pasangan, sama suami, sama istri, capek. Sudah jemu berbuat baik sama keluarga, jemu berbuat baik sama rekan pelayanan, sudah jemu. Ada orang yang pernah berbuat baik, tapi ada orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan Alkitab ngomong orang yang seperti ini, yang tidak jemu-jemu berbuat baik, inilah yang akan menuai. Doa saya dalam hidup saudara ada tuaian. Dalam hidup saudara ada kemenangan. Dalam hidup saudara ada keajaiban. Dalam hidup saudara ada lompatan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan itu hanya terjadi bukan untuk orang yang berbuat baik, tapi untuk orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Pertanyaannya gini, kok bisa ada orang yang jemu tapi juga ada orang yang gak jemu? Apa yang membedakan? Saya percaya salah satu alasan yang sangat membedakan kenapa yang satu jemu, yang satunya gak jemu-jemu berbuat baik adalah pada level sukacitanya. Kalau saudara berbuat baik dan Anda gak bersukacita dalam berbuat baik itu, lama-lama capek dong dan kita berhenti. Tapi kalau Anda berbuat baik dan Anda enjoy dalam berbuat baik itu sendiri, nolong orang lain, Anda bersuka cita, maka gak perlu disuruh, gak perlu didorong-dorong, Anda akan terus lakukan. Anda gak akan jemu-jemu berbuat baik. Jadi sukacita di dalam berbuat baik itu jadi kayak bensin untuk mobil. Selama bensinnya ada, mobilnya bisa terus jalan. Demikian pula dalam hidup kita, selama bensin sukacitanya terus melimpah, maka kita akan terus berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, dan sampai di satu titik ada tuaian. Kalau saudara nggak jemu-jemu berbuat baik sama keluarga saudara, sama pasangan saudara, Anda akan menuai. Anda akan menikmati hubungan yang harmonis, hubungan yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang indah. Banyak orang kenapa gak bisa menuai seperti itu? Karena berbuat baik. Karena jadi suami baik sebentar. Jadi istri baik sesaat. Jadi anak baik, orang tua baik dulu. Tapi sekarang sudah jemu. Makanya gak menuai. Yang menuai adalah mereka yang terus berbuat baik, walaupun diperlakukan gak baik, walaupun disalah mengerti, walaupun melalui pencobaan, melalui yang gak enak, terus berbuat baik, tidak jemu-jemunya. Mereka lah yang menuai. Oh, saya berdoa mulai hari ini Anda menemukan sukacita di dalam berbuat baik. Dalam pekerjaan juga sama. Untuk saudara menuai, Anda juga perlu tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau dalam pekerjaan, bekerja keras. Semua orang tahu pentingnya kerja keras. Tapi ada orang yang kerja keras sebentar. Setelah itu capek, berhenti, jemu. Ada orang yang gak jemu-jemu dalam kerja keras. Orang-orang yang seperti inilah yang akan menuai dalam hidupnya. Akhirnya dialah yang akan berhasil. Ini yang membedakan dari yang lain-lainnya. Yang lain kalau berhasil pun sebentar terus mundur. Tapi yang ini yang gak jemu-jemu dalam kerja keras. Yang akan terus berhasil lagi. Terus dibawa Tuhan dari satu level ke level baru. Menaklukkan Kanaan baru. Mengalami level kemuliaan yang semakin besar. Kenapa? Karena gak jemu-jemunya dalam kerja keras. Buat orang lain sudah jemu capek. Terus kemudian baru kerja sebentar jemu capek. Terus butuh hiburan. Istirahat dulu. Tapi buat orang-orang tertentu hiburan mereka ya dalam kerja kerasnya sendiri. Mereka enjoy pekerjaannya. Mereka menikmati setiap detik kerja kerasnya. Berinovasi, berkreasi, networking sama orang lain. Ketemu sama orang lain, belajar. Mereka enjoy. Dan itu adalah sukacitanya. Gak heran mereka gak jemu kerja keras. Gak heran mereka yang menuai. Jadi Anda harus ngerti, yang beda antara yang menuai dan tidak menuai bukan kerja kerasnya, tapi level sukacitanya sehingga menentukan jemu atau tidak jemunya. Makanya falling in love
waktu kita pertama kali mulai kerja jatuh cinta di awal pekerjaan kita, itu nggak cukup. Staying in love, tetap jatuh cinta di dalam pekerjaan kita, itu yang membuat kita terus enjoy berkarya, terus enjoy explore hal-hal yang baru, terus enjoy belajar berinovasi, terus enjoy kerja keras. Dan itu yang membuat mereka menuai. Jadi hari ini saya berdoa Anda menemukan the joy of hard working. Sukacita dalam kerja keras. Karena Anda akan menuai. Anda akan mengalami lompatan finansial. Lompatan di dalam karir. Lompatan di dalam pekerjaan saudara. Kuncinya sukacita. Dalam bersaksi juga sama. Dalam memberitakan Injil juga sama. Dalam melayani juga sama. Banyak orang pernah melayani. Pernah bersaksi. Terus berhenti. Jemu. Gak peduli alasannya apapun. Tapi dulu. Melayaninya dulu. Bersaksinya. Sampai di satu titik jemu. Makanya gak menuai. Kehilangan tuayannya. Beda sama orang yang memperhatikan firman Tuhan ini. Nggak jemu-jemu melayani. Nggak jemu-jemu bersaksi. Nggak jemu-jemu jadi berkat. Nggak jemu-jemu menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka yang menuai. Jadi saya berdoa the joy of saving the lost. Sukacita dalam selamatkan jiwa diimpartasikan dalam hati saudara. Mulai hari ini Anda nggak akan jemu di dalam melayani Tuhan. Setiap kali Anda melayani Tuhan, hati saudara meluap dengan sukacita. Gimana caranya kita bisa menemukan sukacita yang kayak gitu? Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, ditulis begini. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan separuh hati, jangan sepertiga hati. Dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda berbuat baiknya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Maka nggak peduli manusia muji atau nggak muji. Manusia baik, apa dia nggak baik. Responnya positif atau negatif. Nggak peduli karena kita ngelakuinnya untuk Tuhan. Maka kita akan terus bisa berbuat baik karena Tuhan. Itu sukacita kita. Dulu saya pernah berbuat baik karena manusia. Jadi setelah manusianya berubah jadi mengecewakan, saya berhenti berbuat baik. Saudara juga ngalami mungkin ya. Sekarang saya belajar kalau berbuat baik bukan karena manusianya. Berbuat baik lebih utama karena Tuhannya. Jadi lakukan berbuat baik karena Tuhan. Jadi gak peduli manusianya membalas dengan kebaikan atau manusianya mengecewakan. Saya lakukan karena Tuhan. Dan karena itu saya tetap bersukacita. Karena itu gak peduli orang lain responnya seperti apa. Manusia berubahnya jadi kayak gimana. Tapi saya jadi gak jemu-jemu. Saya tetap berbuat baik karena saya lakukan untuk Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa ketika Anda berbuat baik, Anda tidak berbuat baik karena manusia. Mulai sekarang karena Tuhan, untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu sukacita dari Tuhan meluap di dalam hati saudara. Oke, itu yang pertama, sukacita dalam berbuat baik. Yang kedua, sukacita dalam pencobaan. Wow. Yang kedua ini paling gak masuk akal buat banyak orang. Kita baca dulu ayatnya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Disuruh ngerasain, nganggep happy, kebahagiaan, sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini membingungkan banyak orang. Kalau disuruh happy saat dapat mujizat, saat dapat pacar, saat dapat kado, gampang kan? Tapi saat jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan disuruh bersukacita. Gimana masuk akalnya? Saya mau ngomong saudara, tanpa Tuhan
ayat ini tidak masuk akal. Hanya bersama Tuhan Anda akan bisa melihat ayat ini masuk akal. Kenapa kok Tuhan suruh kita seperti itu? Kita lanjutkan ayat itu. Sekarang kita baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab, jadi ini jawabannya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Oke, jadi gara-gara saudara ngalami banyak pencobaan itu, benar apa tidak? Anda jadi lebih tekun berdoa. Tadinya disuruh doa nggak bisa kan? Wah sekarang doa pagi, doa siang, doa malam, doa semalam suntuk atau semalam ceria, doa puasa. Tadinya disuruh ibadah ya kadang tidak. Tapi justru di tengah masalah kita ibadah, kita cari Tuhan. Justru melalui pencobaan kita belajar bergantung sama Tuhan. Kita mulai mengandalkan Tuhan. Ketekunan di dalam disiplin rohaninya muncul justru melalui pencobaan. Melalui ujian. Muncul semuanya itu. Kita jadi tekun melayani. Kita jadi tekun beribadah. Kita jadi tekun kerja keras. Ya, lanjutin. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kalau Anda jadi tekun, diterusin, gak jemu-jemu tadi. Nanti hasilnya matang. Ya, buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Karena pencobaan dan ujian itu, kita mulai bertekun, terus tekun. Melalui dari ketekunan itu muncul buah yang matang. Tadinya kita masih hijau sekali. Tapi melalui semua masalah dan tantangan itu, sekarang kita jadi pribadi yang berpengalaman. Tadinya kita sedikit-sedikit gampang menyerah. Tapi sekarang kita punya kegigihan, kita punya daya tahan. Saya yakinkan saudara, orang yang punya daya tahan, yang kuat dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang sudah melalui banyak pencobaan. Oke, tadinya anak manja yang lembek, kerja keras sedikit ngeluh, yang lainnya kerja keras berat, wah tetap semangat kerja. Yang ini baru kerja keras sedikit, komplain, ngeluh, protes. Tapi melalui pencobaan dan ujian kalau Anda responi dengan benar, akhirnya Anda jadi pribadi yang matang. Anda kalau kerja efektif, efisien, maksimal, bukan banyak ngeluhnya, tapi banyak sukacitanya, banyak bermanfaatnya, banyak bergunanya. Oke, tadinya masalah sedikit muncul langsung panik, langsung ngeblank, langsung gak bisa mikir. Sekarang mau masalah kayak apa? Kita hadapin dengan ringan ya. Mau masalah seperti apapun, kita yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Orang kalau bisa ngomong kayak gitu, saya yakinkan saudara, mereka sudah melalui banyak pencobaan. Dan karena itu menghasilkan buah yang matang. Dari ketekunan itu mereka jadi pribadi yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan suatu apapun. Kalau sudah kayak gitu, pribadinya maksimal, hasil kerjanya excellent, mereka berkualitas, gak bisa tidak. Mereka pasti diangkat, mereka pasti dipromosikan, pasti keajaiban terjadi, terobosan besar pasti Tuhan kerjakan. Makanya kalau kita bisa ngelihat kayak gitu, kita baru ngerti kenapa firman Tuhan ngomong berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena hasil akhir dari semuanya itu adalah kebaikan. Oke, jadi saya ajak saudara untuk menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya juga ngalami secara pribadi, ngalami masalah, ngalami pencobaan, ngalami difitnah, ngalami digosipkan, ngalami diperlakukan tidak adil. Awalnya berat ngadepin semua itu. Tapi sekarang saya bersyukur. Ya, justru karena ngadepin semuanya itu, sekarang lebih tangguh, sekarang lebih kuat, sekarang lebih lihai, lebih ngerti apa yang harus dilakukan. Enggak langsung jadi sekejap, jadinya melalui semua pencobaan dan ujian itu. Ya, jadi hari ini saya ajak saudara untuk bisa menyadari semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semata-mata
untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu apapun yang sedang Anda alami, tetap bersukacita. Di dalam berbagai pencobaan, tetap bersukacita. Itu yang kedua. Ya, yang terakhir, yang ketiga, sukacita dalam menabur. Saya bacakan dulu ya, satu ayat, Mazmur 126 ayat yang kelima. Ini satu dimensi di dalam menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Anda harus tahu, ini satu dimensi ketika menabur, menaburnya dengan mencucurkan air mata. Ya, dan ini luar biasa. Saya percaya kita semua di bawah Tuhan juga pernah mengalami menabur sampai mencucurkan air mata. Oke, tapi saya juga mau ngomong sama saudara, ada dimensi menabur yang lebih tinggi daripada menabur dengan mencucurkan air mata. Apa itu? Namanya adalah menabur dengan sukacita. Oke, jadi ketika menabur bukan nangis lagi, bukan mencucurkan air mata lagi. Ketika mengembalikan persepuluhan, sukacita. Ketika nolong orang jadi berkat buat orang lain, sukacita. Ketika nabur benih profetik untuk memajukan pekerjaan Tuhan, sukacita. Oh, saya berdoa sukacita dalam menabur ini juga diimpartasikan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seseorang sampai menaburnya itu sukacita? Nabur, kehilangan uang, tapi kok sukacita? Apa penyebabnya? Sederhana, orang kalau menabur atau memberi bisa sukacita, kuncinya karena cinta Tuhan. Coba Anda renungkan. Saya sendiri kalau ngasih sesuatu, memberi sesuatu sama anak-anak saya yang bagus, yang mahal, itu kan korban. Tapi saya nggak merasa berat, saya nggak sampai nangis kayak gimana. Ketika saya ngasih yang berharga buat anak saya happy melakukan itu. Kenapa? Karena saya cinta anak-anak saya. Daud juga sama. Daud ketika menabur, ketika memberi untuk Tuhan, dia memberi dengan sukacita. Walaupun untuk melakukan semuanya itu dia sampai korbannya luar biasa. Daud ngomong, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi Daud ini cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Dia korban untuk pembangunan bait Allah itu sebagai raja korban segalanya. Semua hartanya dia korbankan. Itu secara pribadi. Harta kerajaan juga dia kerahkan untuk Tuhan. Dan dia lakukan itu bukan dengan berat hati, bukan dengan susah hati. Dia lakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena cinta Tuhan. Nggak ada orang yang bisa menabur dengan sukacita tanpa hati yang cinta Tuhan. Ya, dan sesungguhnya taburan atau persembahan dengan sukacita dari hati yang cinta Tuhan, itulah yang akan berkenan dan menyentuh hati Tuhan. Saya masih ingat ketika saya kecil, waktu saya masih kecil, ya saya nabung uang untuk beli kado buat papa saya. Kadonya adalah dompet. Dompet itu enggak terlalu mahal, tapi untuk anak kecil, waktu SD seingat saya. Ya, untuk anak SD bisa beli dompet, terus ngasih kado buat papanya, buat saya itu sesuatu yang sangat besar. Sudah tahu enggak, ketika saya berikan itu, papa saya terima. Dia singkirkan dompet yang dia beli sendiri, yang lebih bagus. Dia singkirkan itu. Dia pakai dompet yang saya berikan. Kenapa? Karena dia tahu itu dompet berharga. Karena di balik dompet itu pemberian yang diberikan karena cinta. Saya mau ngomong begini sama saudara. Apa yang kita punya, kita persembahkan sama Tuhan. Buat Tuhan itu sebenarnya kecil. Tapi itu akan berarti kalau kita mempersembahkan, memberi karena cinta. Jadi mulai hari ini doa saya setiap kali Anda membawa persembahan saudara, Anda mempersembahkan itu karena cinta Tuhan. Karena hati saudara mengasihi Tuhan. Karena cintamu menggebu-gebu
buat Tuhan. Orang kalau cintanya menggebu-gebu sama Tuhan, memberinya juga menggebu-gebu. Nggak usah disuruh, nggak usah didorong, nggak usah diingat-ingatkan. Itu jadi kerinduan hati kita. Itu jadi luapan hati kita. Kalau kita cinta sama Tuhan atau cinta sama seseorang, itu di hati pasti ada luapan keinginan untuk memberi. Dan pemberian yang seperti itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Saya ajak saudara baca ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Anda perhatikan, mereka ini memberi, tapi lihat cara mereka memberi ini uncommon. Ini tidak umum, tidak seperti kebanyakan orang. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada renungkan itu. Kok bisa ya? Mereka sendiri butuh loh. Tapi mereka memberi kaya dalam kemurahan. Amazing saudaraku ya. Orang kalau sudah cinta itu buat orang lain gak masuk akal. Ini yang terjadi. Jemaat Makedonia. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebagian orang kalau memberinya ala kadarnya. Tapi ada orang memberi menurut kemampuan. Sesuai levelnya dia. Ya. Tapi jemaat di Makedonia ini melampaui kemampuan mereka. Oh, saya yakin yang kayak gini pasti munculnya karena hati yang cintanya menggebu-gebu. Ini cinta mula-mula sama Tuhan. Saya berdoa cinta mula-mula seperti itu. Cinta yang menggebu-gebu seperti itu dikobarkan dalam hati saudara. Amin. Ayo kita lanjutkan lagi. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, tolong perhatikan, dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Di zaman sekarang ini langka. Kebanyakan orang didorong dulu, diajak dulu, baru menabur, baru memberi. Tapi jemaat Makedonia minta supaya mereka bisa memberi. Bahkan bukan cuma minta, mendesak. Anda coba renungkan, memberi aja mendesak supaya mereka bisa ikut berkontribusi, ikut menabur, ikut memberi. Ini nggak biasa. Ini pasti ada hati yang cintanya luar biasa sama Tuhan. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Wow. Jadi pertanyaannya sekarang, ketika saudara memberi, ketika saudara menabur, hati seperti apa yang ada di balik pemberian saudara? Di balik persembahan saudara. Sebagian orang memberi supaya mendapat. Yang kayak gitu sampai di satu titik saya perhatikan. Akhirnya cepat jemunya. Pernah persepuluhan. Pernah menabur benih profetik. Terus jemu berhenti. Kenapa? Karena tadinya memberi untuk mendapat terus belum dapat berhenti. Tapi beda sama jemaat Makedonia ini. Mereka memberinya karena cinta Tuhan. Mau Tuhan kasih tuayan, gak kasih tuayan, mereka tetap memberi. Mau mereka dapat mujizat, gak dapat mujizat, mereka tetap memberi. Jadi memberinya benar-benar karena cinta Tuhan. Hanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Pokoknya semuanya Tuhan, semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, itu pemberian yang kayak gitu. Kalau ada di dalam hati saudara,
Itu yang akan membawa Anda masuk di dalam hubungan cinta sama Tuhan. Kalau Anda sudah masuk di level ini, yang akan Anda alami bersama dengan Tuhan dalam dimensi yang sama sekali berbeda dari yang sekarang Anda alami. Saya bacakan ayatnya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Mereka yang hatinya cinta Dia. Coba Anda renungkan, Salomo ini awalnya anak muda yang cinta Tuhan. Karena itu dia bawa persembahan yang tak terbilang banyaknya. Itu dicatat dalam Alkitab. Korbannya tak terbilang banyaknya. Pokoknya memberi. Dan lihat, yang Tuhan kerjakan benar-benar apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Salomo aja kebayang tidak. Dia tidak memberi untuk mendapat, dia memberi untuk cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Dan sebagai balasannya gantian Tuhan. Ini bukan karena Salomo punya sesuatu di hatinya mau dapat sesuatu. No. Tapi dari pihak Tuhan. Gantian ngomong sama Salomo. Salomo, kamu mau apa? Ngomong, semua yang kamu mau kuberikan kepadamu. Wow. Orang kalau sudah masuk dalam hubungan cinta sama Tuhan, hitung-hitungannya beda. Orang kalau sudah namanya cinta ya, saudara kalau sayang sama anak saudara, hitungannya beda. Anda punya partner bisnis, oke, ada hitung-hitungannya. Tapi kalau sudah cinta sama anak atau cinta sama pasangan saudara, itu sudah dimensinya lain. Coba Anda lihat Daud. Daud juga sama. Daud ini karena Tuhan, karena cinta Tuhan, dia naburnya sampai menghanguskan semuanya. Dia persembahkan untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Tapi sebagai gantinya, Anda baca dalam Alkitab, selesai Daud melakukan itu, Tuhan ngomong sama Daud, Daud aku berjanji engkau sampai keturunanmu selama-lamanya tetap ada kokoh di hadapanku. Wow. Jadi Anda bayangin, seberapa banyak harta yang kita bisa tukar sama Tuhan untuk janji kayak gitu. Itu gak kepikiran di benaknya Daud. Gak muncul dalam hatinya Daud. Tapi yang tidak timbul dalam hatinya Daud, Tuhan berikan kepada Daud. Yaitu berkat turun-temurun. Jadi memberi karena cinta itu akan membawa kita di dimensi yang sama sekali berbeda. Masih ingat gak? Perempuan yang membawa minyak narwastunya dan memecahkannya di kaki Tuhan untuk mengharumkan Yesus. Dia lakukan itu karena mengasihi Tuhan. Tapi sebagai gantinya, gantian Tuhan ngomong sama dia, apa yang kamu lakukan ini tidak akan pernah dilupakan. Selama Injil diberitakan, kemanapun Injil diberitakan, engkau akan diingat. Saudaraku, saya yakin itu gak pernah timbul dalam hati perempuan itu, gak kepikir bahkan. Dia ngelakuin itu hanya untuk Tuhan, tulus saja. Tapi Tuhan balasnya beribu-ribu kali lipat. Masih ingat gak Cornelius? Karena cinta Tuhan, dia banyak bersedekah, dia banyak bantu orang-orang. Dan itu ternyata menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia dan seisi keluarganya menerima keselamatan. Jadi berkat dari Tuhan bukan cuma secara finansial ya. Berkat dari Tuhan itu bahkan keselamatan keluarga kita. Pertobatan dan keselamatan seisi keluarga kita, teman-teman kita itu anugerah yang besar. Dan semuanya itu karena hati yang cinta Tuhan. Ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Sekalipun orang membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi jika tidak dengan kasih. Perhatikan. Jadi menabur, memberi, tidak dengan kasih. Maka sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Kenapa? Karena buat Tuhan yang berfaedah, yang ngena di hati Tuhan. Itu persembahan dari hati yang cinta Tuhan. Kalau Anda mengembalikan persepuluhan,
kembalikan dari hati yang cinta Tuhan. Kalau Anda mau menabur benih profetik, menabur untuk memajukan pekerjaan Tuhan, lakukan karena engkau cinta Tuhan. Itu yang berfaedah, itu yang bermanfaat, itu yang menyentuh dan menyukakan hati Tuhan. Saya percaya teladan yang luar biasa buat kita semua, paling tidak buat saya, adalah gembala senior kita, bapak rohani kita, yaitu Pak Obaja. Buat saya Pak Obaja itu benar-benar adalah orang yang hatinya cinta Tuhan. Saya tahu persis, saya yakin persis. Waktu dulu Pak Obaja masih jadi pengusaha. Dia melayani Tuhan. Dia bersaksi dari rumah ke rumah memberitakan Injil. Dia ngeprint kalender terus dibagi-bagikan. Jadi berkat buat orang lain. Dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia lakukan itu karena hati yang cinta Tuhan. Dia buka rumahnya, kemudian jadi ketua kelompok sel. Karena cinta Tuhan, bukan untuk apa-apa. Karena dia mau membalas kebaikan Tuhan. Dulu dia ngalami masalah, rambutnya rontok. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan dia. Sehingga dia sekarang punya masa depan. Sebagai gantinya dia mau balas semua kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan. Waktu itu dia masih jemaat biasa. Tapi setiap kali di gereja ada janji iman. Dia terlibat, dia ikut, dia menabur. Sederhana karena cinta Tuhan. Saya masih ingat, saya waktu masih kecil. Saya sama adik saya waktu masih kecil. Kita diajari mengembalikan persepuluhan sama papa mama saya. Sama Pak Obaja dan Bu Obaja. Karena cinta Tuhan. Terus kemudian setelah itu, sekian tahun berlalu. Sampai di satu titik Tuhan panggil mereka jadi gembala sidang sepenuh waktu. Dan mereka tinggalkan semua bisnisnya. Mereka melayani Tuhan sepenuh waktu. Karena cinta Tuhan. Semua yang mereka lakukan karena cinta Tuhan. Karena itu jangan salahkan Tuhan. Kalau dalam hidup mereka Pak Obaja dan Bu Obaja, Tuhan hujani dengan anugerah, dengan kasih karunia. Karena apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi. Bagian kita cinta Tuhan aja. Nanti Tuhan sendiri yang kerja, terserah Tuhan. Tapi kita lakukan sesuatu karena cinta Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang mau menyukakan hati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan ini bersama-sama. Dari hatimu, mari katakan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Saya sungguh-sungguh berdoa Anda mengalami 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 itu.
Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk saudara yang mengasihi Tuhan. Jadi semuanya diawali dari cinta Tuhan. Kalau selama ini hidup saudara terpisah dari Tuhan, di luar Tuhan, ini momen terbaik, ambil langkah pertama, hidup bersama Tuhan. Buka hatimu, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia akan mengampuni dosa-dosamu, Dia akan menyelamatkan jiwamu. Anda yang mau, angkat dua tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudaraku, saya ajak saudara buka hati lebar-lebar dan minta sama Tuhan hati yang cinta Tuhan. Karena kunci dari segalanya adalah karena cinta, karena kasih. Anda boleh membagikan segalanya. Alkitab ngomong, kalau bukan karena kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi semua perbuatan baik kita, semua yang kita lakukan, taburan kita, benih profetik kita, kalau bukankah dari hati yang cinta Tuhan, percuma. Jadi hari ini, mari kita minta kasih yang mula-mula itu dikobarkan kembali dalam hati kita. Sehingga kita punya hati seperti jemaat di Makedonia. Hati yang cintanya sama Tuhan menggebu-gebu. Mari angkat dua tangan saudara, katakan Tuhan Yesus, berikan dalam hidupku kasih mula-mula, hati yang cinta Tuhan, cinta yang menggebu-gebu buat Yesus. Mari saudara berdoa, oh jamah hatiku, kobarkan hatiku, jangan biarkan aku suap-suap kuku. Tuhan, kobarkan hati yang cinta Tuhan, cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, cinta Tuhan. Oh, menuai tidak menuai, mujizat tidak mujizat, berkat tidak berkat, tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi, tetap cinta Yesus. Oh, kobarkan Tuhan hati yang cinta Tuhan. Lebih dari segala-galanya cinta Tuhan. Yang pertama, yang terutama Yesus. Yesus, Yesus. Oh cinta Tuhan, hati yang cinta Tuhan. Kobarkan, bangkitkan, nyalakan kembali. Oralawa syarala pakasyarala pala. Skirala pasyarala syarala. Yang terakhir saudaraku, saya mau berdoa supaya hatimu dipenuhi sukacita karena Tuhan. Sehingga Anda bisa sukacita ketika berbuat baik, bersukacita dalam pencobaan, sukacita waktu menabur. Siapa mau dipenuhi the joy of the Lord itu, sukacita karena Tuhan itu. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan sukacitamu. Mulai sekarang aku mau sukacita berbuat baik, bersukacita dalam pencobaan, bahkan bersukacita dalam menabur yang terbaik bagi Tuhan. Oh, penuhi hati kami Tuhan dengan sukacita. The joy of the Lord, the joy of the Lord. Sukacita karena Tuhan, ya, penuh melimpah dalam hidup kami. Penuhi Tuhan sehingga kami tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu menabur, tidak jemu-jemu melakukan yang benar. Jadi pelaku firman Tuhan. Oh
Oh, penuhi hati kami dengan sukacita. Mari katakan bersama-sama, sekalipun dagingku, hatiku. Dagingku, hatiku, habis lenyap gunung batu dan bagianku. Tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi, sekalipun. Amin. Ini Tuhan, anak-anakmu yang punya hati cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tapi tetap cinta Yesus. Selamanya cinta Yesus. Tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya lambaikan dua tangan, katakan menyenangkanku, menyukakanku, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanku, menyukakanku. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang butuh dukungan doa, Anda bisa kirimkan permohonan doa saudara di CSM, Jonathan Setiawan Ministries. Anda bisa direct message atau di kolom komen, kirimkan permohonan doa saudara. Saya dan tim CSM siap untuk berdoa bagi saudara. Anda yang butuh konseling juga sama, Anda bisa DM CSM. Ya, dan saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, Anda mengalami keajaiban dari Tuhan, saksikan itu. Kirimkan kesaksian saudara di CSM supaya kesaksian Anda jadi berkat buat lebih banyak orang. Ya, angkat dua tangan saudara, sekarang terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan, dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.